Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Tuzaro dari AKS 2. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah diberikan. Untuk yang pertama, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Dalam konsep akidah sendiri, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Akidah yang baik diharapkan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good governance dan merekat disiplin yang baik. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi paling utama guna menopang syariah dan akhlak serta kesetiakawanan atau ukhuwah. Untuk yang kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Yang pertama, maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Yang kedua, maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Untuk yang ketiga, dalam permasalahan mencapai falah banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan serta yang menjadi kendala tercapainya falah. Yang ketiga, apa definisi falah? Falah adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Keempat, itu apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Ruang lingkup makro dan mikroekonomi, ekonomi Islam dan paradigma rancang bangunnya, aliran-aliran ekonomi Islam, konsep mekanisme pasar dalam Islam, konsep produksi dan konsumsi dalam Islam, dan konsep harga dalam Islam. Yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Dalam hadis bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Diharamkan pula bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahahnya. Pencapaian maslahat tersebut merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Yang keenam, apa definisi konsumsi? Konsumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Manusia selalu membeli semua kebutuhannya, baik barang maupun jasa. Konsumsi juga dapat diartikan penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan. Ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Kedelapan, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah. Dengan demikian dapat disimpulkan perbandingan maslahah dan kepuasan dapat terlihat pada perbedaan keduanya, yaitu maslahah mengandung dua unsur, yaitu manfaat dan berkah, di mana ketika kegiatan konsumsi memperhatikan kehalal-haramannya maka akan mendapatkan manfaat fisik serta keberkahan berupa pahala. Namun berbeda dengan seseorang yang mengonsumsi makanan yang tidak mempermasalahkan kehalalan haramnya, maslahah berupa berkah tetapi hanya kepuasan berupa rasa kenyang. Yang kesembilan, coba terangkan formulasi maslahah. Maslahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Namun ketika sesuatu yang dianggap nasihat itu menyangkut persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas, baik bersifat sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kelegalannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Menurutnya masalah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi standar ketentuan berikut. Pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan Isra. Kedua, ia harus berkategori maslahat darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat.
Ketiga, memenuhi kriteria darurah kuliah universal dan kriteria minimal pada kasus-kasus yang dikemukakan Al-Ghazali atau seumpamanya. Ke-10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan uang bersifat sementara dan maslahah yang ukhrawi adalah kesejahteraan yang bersifat seterusnya atau bisa juga yang kekal, istilah lainnya permanen. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Yaitu bahwa semakin banyak sesuatu barang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Perbedaannya berada pada kesejahteraan. Kalau muslim lebih mementingkan kesejahteraan bersama atau keseluruhan, tapi kalau non-muslim lebih mementingkan kesejahteraan individual atau kelompok. Nomor 13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Pandangan antara besarnya utility menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka, sedangkan analisis ordinal besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal, sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifferent kurva atau kurva kepuasan sama. 14, apa definisi dari marginal maslahah? Adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. 15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Tahsiniyat adalah tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Karena konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan dan keindahan diperbolehkan asal tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Perbedaan antara barang komplementer dengan substitusi. Barang komplementer adalah barang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi, sedangkan barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. 18, apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Artinya adalah penggunaan antara barang satu dengan barang yang lain harus memiliki rasio atau sebanding, yaitu 1:1. Contohnya kopi dan gula. Perfect substitute menggantikan sempurna atau substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik baik dari segi fitur, kualitas maupun dari elemen produk lainnya. Di sini perusahaan tidak dapat membangun diferensiasi untuk membedakan dengan produk pesaing. Oleh karena itu, dimensi harga sangat menentukan permintaan kedua barang tersebut. Close substitute, pengganti dekat atau substitusi dekat, adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip.
Mereka juga memiliki karakteristik yang secara luas mirip dalam hal kesempatan untuk digunakan. Terakhir, produk tersebut ditargetkan pada pasar geografis yang sama. Contoh 20 contoh komplementer sempurna, yaitu pertama, gula dan kopi. Gula adalah kebutuhan komplementer. Jika Anda ingin membuat kopi di rumah, bisa dibayangkan bagaimana rasa kopi. Jika gula tidak Anda masukkan ke dalamnya, maka dalam proses ini gula adalah produk komplementer yang menjadi pelengkap saja. Yang kedua, smartphone dengan paket data. Handphone juga barang komplementer, karena untuk bisa digunakan dengan baik dan memuaskan dibutuhkan barang pelengkap, yaitu paket data. Memang tanpa paket data sekalipun ponsel tetap bisa digunakan untuk nelpon ataupun SMS, tetapi nilainya meningkat karena ada paket data di dalamnya, yang mana fungsinya untuk browsing internet atau menonton YouTube berupa seperti video cara memasak dan lainnya. Contoh komplementer dekat yaitu kompor dan gas. Barang komplementer berikutnya adalah kompor, yang mana kompor ini tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada gas. Nah, gas di sini bisa disebut barang pelengkap, sedangkan kompor adalah barang pokok.